kedua. Yoi, map Purgatory kedua. Dan kalau kita berbicara Purgatory, tadi EVOS juga ada play yang cukup luar biasa di arah rumah taya dekat Brasilia bertemu dengan para pemain dari Aura ya kan. Dan sekarang pesawatnya juga cukup balance mengarah dari arah Ford. Saat ini pettingnya EVOS banget. EVOS dapat momentum untuk bergerak ke arah Mode House dengan bebas. Dan kebetulan Blue Zone ada di pihak EVOS kali ini EVOS. Surga untuk EVOS Esports dan Sam13 akan kembali lagi menggunakan double baretanya untuk terus melakukan satu tappingan ke arah musuh yang terlihat dan akan dihabisi begitu saja. Betul, itu tadi kalau lu perhatikan semua momen baretanya Sam13 itu kalau abis dapetin orang bukan cuman orangnya tuh yang kena peluru Sam13 tapi mentalnya juga kena. Mentalnya juga kena ya. Dan gue suka banget dari quick chance yang mungkin dipakai sama Ipul itu bener-bener no scope dan juga nggak ada yang kelibet buat masalah reload. Quick scope juga. Ya, reloadnya juga kadang misalkan kalau kita quick chance kadang kalau peluru habis reload gitu ya kan. Tapi ini enggak, nih no reload di reload club. Itulah individual gameplay dari tiap player EVOS yang memang sudah tidak diragukan lagi. Dan dari segi fight juga tadi gua bener-bener wow, gua amazed banget ngelihat RRQ Hades dan juga EVOS bener-bener saling follow ke arah pantai. Dia perang di pantai dan emang itu momentum yang bagus banget untuk perang. Kenapa? Karena chance lu untuk di third party itu rendah banget di pantai. Rendah banget dan semua pemain EVOS nggak pelit sama glue wall. Mereka semuanya langsung ngebuat dinding Maria, Pak. Yo, dinding Maria, mantap. Dan kalau kita berbicara Purgatory, berarti kita berbicara Marble Works juga, di mana Marble Works diisi oleh teman-teman dari Aura Esports juga, kembali masih sama pettingnya juga. Dan ini bisa jadi satu investasi poin juga untuk Aura. Kenapa? Karena paling tidak kalau seandainya EVOS lagi memuncaki puncak klasemen, harusnya di bawahnya paling tidak ada Aura Esports yang memang juga lagi butuh poin banyak, Pak. Tidak hanya Aura Esports tapi ada Red Bull Rebellion yang sudah satu lokasi juga dengan Aura. Dan sekarang kita lihat Red Bull Rebellion lagi dan lagi dia berhasil ngamanin 3 besarnya. Otomatis ini bakalan jadi checkpoint buat mereka menyusul tim yang ada di grup kecil. Nah, seperti mungkin yang lebih dekat adalah Dranix Esports. Dranix Esports, dan kalau kita ingat-ingat dari ronde 1 sampai ronde 3 itu player of the match itu dari Red Bull Rebellion. Yes, Red Bull Rebellion atau RBR. Di pertama ada Mr. Home, di game ronde kedua ada Zero, di game ronde ketiga ada Kelvin. Wah, gokil ya. Kita tunggu aja nih game ronde kelima kita ada siapa gitu ada ya. Frus mungkin atau mungkin Mr. Home yang kedua kalinya? Nggak tahu juga, karena harusnya sih kalau kita berkaca dari game sebelumnya, game keempat player of the match adalah Sam13 ya. Sam13. Karena perolehan killnya banyak banget itu dan dia. Gameplaynya sangat-sangat luar biasa ya. Ya, betul. Jadi mungkin ini akan jadi gambaran buat Sam13 yang menjadi player of the match untuk round keempat. Tapi kita melihat di sini langsung diganti, langsung dikasih. Iya, udah ada satu kar 98, ada double barrel gitu kan, atau M1887. Nah, itu 8 poin kill. 8 poin kill. Dari 10 kill yang terjadi, 8 kill ada di Babang Ipul, Bos. Babang Ipul, Bos, dengan satu acung jari ya kan, jari telunjuknya dia ya kan. Identik ya, juara satu. Juara satu, karena Ipul di sini memang punya satu visi, memang dia harus tetap juara terus. Betul, juara bertahan. Juara bertahan terus, dia pengen gimana caranya dia mau tetap pride dengan juaranya dia. Yoi, dan ini dia tadi tuh ketemu baretanya, Pak. Udah sih. Tapi Ji ada yang perang Ji kayak First Rider dan juga Rosugo Veda Ji. Iya, di mana First Rider juga lagi coba konsisten banget nih di match day kali ini dan udah mulai coba melakukan buy setup. Ajix pun sepertinya harusnya terdeteksi oleh para pemain dari First Riders, di mana First Riders juga bakal coba setup balik para pemain dari Rosugo. Dan sepertinya mereka sedikit kehilangan informasi sampai era sekarang remis, Pak, ibaratnya ya. Remis, benar, remis banget. Dan dari Darko sendiri sudah lempar granat, hampir terkena seorang Ajix, tapi masih dihalau oleh satu krononya yang dipakai. Alright. Tapi tentu saja sudah ada double factor dari sang bocil Adam yang memang
seperti biasa selalu melantakan musuh-musuhnya. Sebagai lini depan juga Adam cukup berperan kali ini sebagai salah satu orang yang membuka jalan dari Rosugo Veda itu sendiri, Pak. Dan gue suka banget nih, First Rider tahu dia bakalan coba di spam granat sama Rosugo, tapi mereka langsung naik ke atas lantai 3 dan turun secara bersamaan. Oke, udah diaktifin juga krononya. Bakal dibuka blue wall untuk bertahan diri. Jatuh satu orang Fon, bakal coba langsung jump shot begitu saja. Sozanya udah bakal jatuh langsung gerut dengan MP40. Ren jatuh, ditukar oleh Darkol. Bagus banget, Ombak juga bakal jatuh. Masuk dulu ke dalam, Fon jatuh. Masih berbahaya banget. Di satu orang Kapten Darkol mampukah Kapten Darkol melawan satu Ajik. Gerut lagi masuk ke dalam vektor, malah menjemput nyawanya. First Rider sayang sekali. Aduh. Masih dengan 4 pemainnya yang masih lengkap, tapi masih ada perang lagi, Ji. Antara Dranix dan juga Alan of God, Brazil 13. Aduh, perang antar grup pun terhindarkan. Harusnya para pemain dari Alan of God harus menarik diri sejauh mungkin dan secepat mungkin karena Dranix gak bakal segan-segan untuk melahap habis para pemain dari Alan of God. Coba menarik diri dulu. Bion bersiap dengan satu frag grenade lagi dengan grenade playnya. Mundur dulu mencari situasi. Ada Arul terlihat terdeteksi. Razor bersiap bersama Borgai. Loncat dulu. Udah remis lagi. Tapi pembagian posisi dari Alan of God juga cukup menjanjikan untuk selamat dari genggaman teman-teman dari Dranix Esports kali ini. Yes, di sini Hen sudah langsung masak granatnya ke arah rumah putih yang ada temannya di sana di lantai 2, tapi masih ada satu cover dari Glow yang dipasang oleh tim Dranix Esports, Ji. Bakal coba dicari, bakal coba diras. Razor datang dengan double barrel, langsung coba ditabrak dengan satu krononya sudah dibuka. Turun lagi, gocek, bawa 2 orang, bawa kawan-kawan perang, bawa circle Israel. Bakalan maju, bakalan ditumbangkan. Hans sudah terkena dan mencari masih sisa player dari Alan of God. Hansnya langsung dihabisin. Masih ada Rollgood juga yang udah cukup sekarat, bakal coba menarik diri seperti Rollgood. Tidak luput dari pantauan seorang Razor dengan ketajaman aimnya. Sisi lain, TP juga harus berperang melawan para pemain dari Aura Esports dan sisa player dari Alan of God-nya pun harus cabut melarikan diri satu persatu seperti apa? Langsung misah antara Bion dan juga Rulgood atau mungkin dari Lord sendiri yang dimana udah nggak make sense buat mereka masuk untuk tabrak, tapi ada Red Bull Rebellion yang bakal langsung dekat dengan tim satu di Trobos sini. kah? Menjadi Vin Diesel kah? Atau lebih milih untuk menarik diri kah? Udah ada jalur terakhir tentunya yaitu Trobos menjadi Vin Diesel. Langsung masuk. Assalamualaikum. Ikuzo maju ke dalam. Senso Kaisi siap mencari sisa playernya. Dibuka krono untuk mengaktifkan dia. Sasageo langsung ditutup jalurnya dengan global yang dipunya. Masih bisa menggul medical kit. Pada sempat keburu telat. Oke, Kelvin setengah darahnya udah hilang. Digulung dulu medical kit untuk pertahanan diri tentunya. Ada Evol dengan strafing yang luar biasa. Bakalan coba di recover harusnya seorang Kelvin oleh Mr. Home dengan satu global yang dipunya. Tapi bakal diras oleh GGWP. Perang pot beta terhindarkan lagi. RBR mencoba konsisten. Nyisakan satu player lagi. Evol udah kewalahan juga. Masih ada Bar mencoba memfollow up seorang Meron. Mr. Ari baru datang coba Jennifer, tapi ada Ayu datang dari belakang. Ayu dari The Prime bakal bersiap-siap untuk melawan dan memanfaatkan momentum. Coba lempar frag grenade. Udah meledak. 2 orang dari RBR meledak. GGP malah kehilangan satu player. Udah 2 juga knock. Berbahaya sisa Kelvin 1 orang. Dengan satu MP5 bakal coba dibuka keluar untuk pertahanan diri dan udah tercecer abis. Ada yang pakai Dino di sini bakalan mundur dulu ke belakang. Heyu coba memanfaatkan momentum dan mengalihkan keadaan. Udah siap sedikit lagi ditungguin dengan double barrel. Masuk dulu dar itu di RBR harus tumbang di posisi ke-10. Dicari di sekarang mana sisanya dan GGP pun juga harus kandas begitu aja Evor. Harus kandas begitu saja, tapi masih ada gangguan dari Kings Esports dan ada kejauhan dari Pulau Brazil. Bakal berdekatan juga dari Dranix. Kalau ini dari Kings Esports nggak awareness sama tim Dranix yang bakal nge-backstep, akan jadi poin untuk Dranix karena di sini Dranix lagi mencoba untuk grow up yang dimana di match-match sebelumnya belum bisa mendapatkan poin maksimal di match day ke-9, Ji. Oke. Dranix dengan segala upayanya yang cukup terasa kerasnya mencoba konsisten juga untuk tetap bermain objektif, tidak kayak sesimpel lu ngeliat orang langsung lu follow, langsung lu cari gitu ya. Tetap lu jaga kompon yang udah lu dapetin dengan cara tadi kontes sebelumnya sama teman-teman dari Alan of God. Dan ini dia ada teman-teman dari EVOS juga yang udah mulai datang, dimana kalau lo perhatiin Circle harusnya bakalan berpihak ke arah Brasilia atau mungkin bakalan cenderung ke arah bawah
Sentral juga harusnya masih kebagian ya. Kalau gue sih berpikir ini zonanya bakal bergerak ke arah Marble Works mungkin ya. Oh, Ini prediksi dari gue, cuman prediksi. prediksi aja. Cuman ini balik lagi gimana dari pemain-pemain yang tersisa atau tim-tim yang tersisa harus segera memanfaatkan kompon. Kalau misalkan mereka nggak dapat zona bakal langsung pindah, karena juga di sini EVOS sudah ngamanin 2 vehicle-nya seperti biasa. Wah, ini sih harusnya tengah zona patahan antara Sentral dan juga Brasilia. That's it. Itu dia, membagi 3 pulau menjadi satu keuntungan tersendiri untuk The Prime. Kenapa? Karena udah nggak ada siapa-siapa lagi kecuali Aura, dan Aura kebetulan ada di pinggir pulau, Pak. Pinggir pulau, dan hanya satu tim yang mungkin mengganggu dari Pulau Sentral. Betul. Dari tempat sentral yang sudah terpantau juga, dan ini mungkin dari tim yang mengisi sentral sendiri juga nggak mau mencoba untuk melakukan pergerakan yang lebih banyak karena masih dapat zona. Kalaupun nanti memang zonanya ngarah ke arah The Prime, mau nggak mau tim yang ada di sentral nggak mungkin nyebrang ke arah Zipline untuk langsung seberang ke arah Pulau Brazil. Oh, dan DG pun sepertinya dapat suara-suara peluru, tapi Abax langsung melakukan pepeng shot di turnamen tuh, bos. Copot kepalanya dan juga mentalnya harusnya di sana ke arah Kings. Untungnya masih bisa di revive di waktu yang tepat. Luar biasa, sang bocil ajaib dari DG Esport bersiap untuk melakukan upaya pergerakan maju. Ini dia M500 momentum. Ini nih pepeng shoot yang sebenarnya di turnamen, bos. Bakalan coba dilempar dulu frag grenade. Sudah ada Chrono untuk pertahanan diri, tapi Faiz harus jatuh oleh King Straw Hat. Terkena dan begitu saja. Harusnya masih berhasil ditolong di momentum yang cukup sulit juga. Udah ada hujan peluru juga dari arah kejauhan, yaitu King bersiap memanfaatkan momentum setup yang cukup bagus dari Kings. Akhirnya berhasil meluluhlantakkan para pemain DG, dan juga DG harus dipaksa mundur, tapi Abax tak gentar dengan kekuatan vektornya. Bocil ini udah berhasil dapetin satu orang dari Why Not itu sendiri, dan juga bakal coba dicari di mana sisanya. Rules dengan baretanya tembak Mora berhasil dapetin Abax, juga jatuh begitu ya. Abax 1 tukar 1 kali ini DG melawan Kings. Iya, 1 tukar 1 di mana DG juga nggak terlalu begitu awareness, di mana 2 pemain dari Kings yang masih mantau dari kejauhan dengan memanfaatkan patahan, tapi ada EVOS dan juga dari RSG yang bakalan ketemu atau RRQ ternyata. Yes, RRQ ketemu EVOS. RRQ ini juga ketemu Rosugo dari samping kiri dan kanan. Bakalkah di sandwich momen pun sepertinya tak terhindarkan dari RRQ Adis. Udah ada Adam juga melempar satu frag grenade. Udah dibuka juga satu Chrono untuk pertahanan diri. Terdelay, udah nggak punya back resource lagi. RRQ-nya bakal coba ditatakin dengan M60 dari jarak yang cukup jauh. Sang O'Connor dengan M60-nya, tapi bakal coba digulung dulu dengan satu medical kit. Nggak sempat, bakal dibuka juga pertahanan diri, tapi ada EVOS dari jembatan nih, bos. Bersiap menjadi sang pelakor. Ada Abu dan juga Street bersama Sam 13. Bersiap dengan AWM dan juga baretanya, hati-hati. Ada RRQ dan juga Rosugo yang perang. Bakal diamankan momentumnya oleh pemain dari EVOS. Udah berhasil dapetin satu. Von tukar Pac-Man juga berhasil dapetin satu Pac-Man. Tapi Abu, ini dia sang pembalap EVOS kita. Maju ke depan, bersiap dengan double vector. Awas, bakal coba dibuka. Nah, itu dia pakai kok bunda. Dari jauh, ada sang kapten. 2 orang jatuh terkena knockdown. Dikeker begitu aja, masih ada double barrel dari Mr. 05 yang harus terkena knockdown. Sangat-sangat berbahaya. Dan ini adalah satu tanda mundur harusnya untuk EVOS, karena udah kehilangan 3 playernya, dan malah ini menjadi keuntungan yang mutlak untuk Rosugo Veda setelah menambahkan 2 player terbarunya, Pak. Iya, di sini Rosugo Veda benar-benar taktis banget. Dia memanfaatkan groundingnya dia, walaupun sebenarnya dari RRQ sendiri ada Pac-Man dan juga O'Connor yang menjaga di area open field, dan itu cukup kurang baik. Tapi The Prime langsung membackstep dari Rosugo Veda, Ji. Oke, bersiap 3 lawan 4, masih cukup gentar. Enggak, ternyata kan ada Reo dengan pelontar, bersiap menjadi masalah sini untuk teman-teman dari Rosugo Veda. Duar. Bakal menjadi berbahaya banget untuk teman-teman dari Rosugo Veda. Membagi posisi 3-1, maju ke depan, terobos aja lah anjay. Maju ke depan lagi, Fonnya bersama Ajix bersiap dengan double barrel. Setengah darah pun nggak peduli, cuek. Tapi Heyu menggulung medical kit di waktu yang tepat, langsung aja masuk mencari di mana sisa player dari Rosugo. Jump shot, langsung buka keluar juga. Kesel jatuh terkena knockdown, masih bisakah loncat lagi, jump shot lagi, reload lagi, tapi nggak sempat menyisakan. Reo berbahaya sekali. Rosugo Veda berbuah 180 derajat menyisakan satu orang lagi. Von 2 lawan 1. Apakah bisa? Rehan bersama Adam. The Prime juga harus dilahap oleh hamster kita. Membawa katananya yaitu Rosugo Veda. 11 poin kill udah diamankan, Pak. Go Rosugo di sini. Gokil. 2 tim langsung dilumatkan dengan secara clear. Nggak
ada yang tumbang sama sekali dari player dari Rosugo sendiri. Ini. Kekuatan insight dari Coach Kaviman membuahkan hasil. Walaupun sedikit terlambat, tapi ini satu poin yang cukup baik dan momentum yang baik untuk menaikkan mental dari kawan-kawan Rosugo. Iya, dan yang paling menarik lagi ini adalah anak-anak yang berasal dari akademi yang mereka didik sudah sedemikian rupa di kompetitif scene komunitas. Dan ini satu pembuktian di mana teman-teman komunitas juga bisa berkembang bahkan di panggung sebesar FFML Season 3 Divisi 1. Iya, dan di sini ada Jafra dengan satu karnya mengenai kepala dari seorang Razor. Ini dia bakal coba langsung dimasukin begitu saja tanpa basa-basi. Jafra bersiap dengan satu Thompsonnya mencari sisa player dari Dranix. Bakal coba kelihatan. Awas ada Maung dengan pelontaran. Wih, respon yang sangat bagus dari sang Jafra, sang botak gaming sharpshooter terbaik. Tapi kalau kita perhatikan juga udah terkena double bareta dari seorang Razor. Razor juga dengan satu parafalnya. Bagus banget itu ke Razor begitu saja. Menyisakan Maung. Masih ada pelontar. Jahat banget sini niat jahat dari seorang Maung. Lari dulu. Membuka keluar. Pertahanan dirinya bagus di kiri dan kanan. Ada Yoge dari samping Bion. Bagus banget menataki seorang Borgai. Ada satu vehicle monster truck. Mencari sisa player dari Jafra. Tapi setelah berhasil dapetin Scepter harus posisi ke-8. Dan ini dimana sisa pertahanan dari DG juga cukup dipertanyakan. Faiz bakal coba langsung di end. Begitu saja oleh Arul. Si bocil dari Dranix. 2 orang tersisa. Dan Jafra pun masih tersisa di sana di balik satu ban monster truck. Yes, ban monster truck dan monster trucknya udah langsung coba dihancurin oleh tim Dranix. Mencoba memanfaatkan satu karnya, mencoba untuk langsung mantau. Enggak kayaknya bakalan coba untuk setidaknya mengamankan posisinya. Dan di sini Jafra benar-benar menahan step dan udah ada satu ras dari Maung. Oke, Maung langsung mengaumkan sang Dragon Phoenix, tapi terkena landmine. Maung sedikit mistake langsung dihabisin begitu ya. Tapi pada akhirnya DG yang harus posisi ke-7. Di sini Dranix benar-benar sangat-sangat berbahaya dan ternyata Circle udah gak berpihak kepada teman-teman dari Dranix. Dimana kalau kita perhatikan masih ada teman-teman dari Kings yang siap menjaga area jembatan. Sudah no way out untuk Dranix. Kalau kita perhatikan juga pemimpin klasemen ada Red Bull Rebellion, EVOS Esports, GGWPID dan juga Kings bersama Aura. Kings Rules berhasil mendapatkan satu Maung dan juga Arul sepertinya akan bertahan di luar zona saja. Rules pun harus jatuh terkena dan oleh kekejaman sang Adam dengan parvalnya. Berbahaya banget. Arul si bocil. Aduh Aim lawan seorang Bion sang top global kill kita dari kejauhan. Udah ada teman-teman dari Aura juga yang cukup objektif seperti Eivor. Yes, 12 kill dari Rosugo bakal coba untuk mendominasi area dari pertahanan mereka. Mencoba untuk langsung tetakin dari tim Aura Esports. Masih coba ditahan kekuatan konsistensi dari teman-teman Aura Fire. Bakal coba maju ke depan. Deadly, sang kapten Camat bersiap dengan satu AWM-nya. Loncat maju ke depan, loncat lagi buka keluar. Hati-hati Rehan, 80 poin tersisa. Bakalan mundur dulu ke belakang. Jatuh juga kena di sana ada Pio. Dengan pelontaran sini Ajik. Karena Amex itu kena, mentalnya juga kena Amex. Mundur dulu ke belakang. Ada lagi dengan Paraval ya. Clutch play yang luar biasa. 7 poin kill dan juga Von dengan 5 poin kill ya. Dicari, sudah divonis Lord. Mungkin ada kata-kata terakhir Lord. Hostile Fuego atau Hasta la Vista. Kepalanya kelihatan. Malah dibalas oleh Lord. Malah senjata makan tuan untuk Aura. 1 peluru setara 3 player Aura di sana dari Lord. Loncatin lagi. Menyisakan 1 Lord. Ini dia kekuatan Agung Hotami aka Lord. Circle bakalan berjalan lagi. Bakalan memaksa untuk ke circle terakhir. Memaksa untuk ke circle terakhir karena di sini Rosugo Veda masih utuh 4 orang menguasai zona late game-nya. Aura dan Amek dan juga Lord udah gak punya pilihan. Bakal coba mati dieliminasi di oleh zona. Dan akhirnya Amek juga harus melakukan hal yang sama. Tapi Rosugo langsung berlari depan Ji. Udah gak punya pilihan lagi. Amek juga harus puas. Bakal coba langsung diras oleh bocil-bocil dari Rosugo. Ini dia. Untuk Rosugo Veda.